Oke, para pemirsa dimanapun Anda berada, saya sekarang lagi ada di depannya Gunung Klotok. Ini adalah panoramanya sangat indah sekali. Dan di depan saya ini juga ada patungnya Putri Kili Suci, putranya Raja Airlangga di Kerajaan Kediri. Gunung Klotok ini berada di Desa Pojok, Kecamatan Mojoroto, Kabupaten Kediri. Sangat indah sekali untuk panoramanya. Oke, para pemirsa semuanya Anda berada, saya juga pengen mengeksplor lebih dalam lagi seperti apa Gunung Klotok. Saya sekarang mau mengeksplor yang namanya Guwa Selo Mangkleng. Guwa Selo Mangkleng ini adalah tempat pertapaan Dewi Kili Suci, putranya Raja Airlangga Kerajaan Kediri. Seperti apa sih kisahnya para pemirsa? Ayo kita tonton, ikutin terus kisah selanjutnya. Ya, di depan saya ini ada namanya Gunung Mas Kumambang. Gunung Mas Kumambang ini di atasnya itu ada makamnya Mbah Boncolono. Mbah Boncolono ini adalah dulu itu maling gentiri. Jadi orang maling tapi dibagikan kepada masyarakat yang tidak mampu. Nah, badannya ini dimakamkan di atas gunung ini, tapi kepalanya dimakamkan di Ringin Sirah. Ada tempat itu dekatnya ini Sri Ratu Kediri. Itu kepalanya Mbah Boncolono seperti itu di Ringin Sirah, tapi badannya di sini. Karena konon ceritanya ini kalau disatukan kembali, dia itu pasti hidup kembali. Jadi sangat mistis sekali para pemirsa. Nanti kita kupas lebih lanjut lagi seperti apa semuanya. Nah, ini saya sudah ada dekat sekali dengan namanya Guwa Selo Mangkleng. Seperti apa kisah keseruannya? Kita tonton terus para pemirsa. Di sini juga banyak wisatawan atau pemirsa yang dari manapun kota-kota untuk mencari hiburan. Seperti itu para pemirsa. Ayo kita lihat, kita eksplor lebih dalam lagi. Di sini memang suasananya sangat sakral sekali karena kisah-kisah ceritanya sangat banyak. Apalagi kisah-kisah legenda Putri Kili Suci. Ini di depan saya sudah masuk yang namanya Guwa Selo Mangkleng. Ya, ini Guwa Selo Mangkleng. Oke, para pemirsa, saya mau masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya gaib. Guwa Selo Mangkleng ini terletak di kaki Gunung Klotok, Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, yang merupakan wilayah sebelah barat Kota Kediri. Gua ini diperkirakan dibuat pada abad 10 atau 11 Masehi berdasarkan cerita rakyat. Guwa Selo Mangkleng adalah tempat pertapaan Dewi Kili Suci, Sanggramawijaya Tunggadewi, putri mahkota Raja Airlangga Kerajaan Kahuripan Kediri. Suasananya sangat mencekam dan energinya sangat kuat sekali para pemirsa semuanya. Jadi sebelum masuk ke gua ini ada patung, tapi patungnya ini sudah tidak nampak jelas seperti apa. Ini perwujudannya apa saya juga tidak nampak jelas sama sekali. Jadi ini adalah situs-situs peninggalan Kerajaan Kediri di Raja Airlangga. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya gaib.
Para pemirsa yang ada dimanapun pemirsa berada, ini adalah penampakan Gua Selo Mangkleng. Ini adalah gua yang dipakai bertapa dengan Putri Dewi Kilusuci. Adapun kisah-kisahnya adalah seperti ini, para pemirsa, kurang lebihnya ada seperti ini. Gua Selo Mangkleng ini adalah sangat erat sekali berkaitan tentang ceritanya dengan kisah Putri Kediri, yakni Dewi Kilisuci, yang dulu itu putri itu memilih menyendiri dan tak mau bersuami. Dewi Kilisuci ini sejatinya adalah seorang gadis perwaris tahta kerajaan Kahuripan. Tetapi Putri Raja Airlangga ini justru memilih untuk menjadi pertapa dan meninggalkan gemerlap dunia kerajaan. Keputusan bulat itu kemudian membawa ke sebuah tempat, yakni Gua Selo Mangkleng di Kediri. Seperti ini tempatnya. Jadi ini kisahnya adalah hubungannya sangat erat sekali dengan Putri Kilisuci. Di gua ini juga ada reliefnya tuh, di depan atas pintu itu ada reliefnya, kayak relief bunga seperti itu. Itu menandakan seperti apa saya juga kurang tahu, para pemirsa semuanya. Dewi Kilisuci ini mempunyai nama lain adalah Sanggrama Wijaya Tunggadewi, adalah buah perkawinan Raja Airlangga dengan Putri Si Putri Dharmawangsa yang menjadi perwaris tahta Kahuripan. Sanggrama Wijaya Tunggadewi yang seharusnya menaiki singgasana tidak melakukan itu karena menderita penyakit kedi alias tidak pernah menstruasi. Karena penyakit yang dideritanya itu, Sanggrama Wijaya Tunggadewi dianggap wanita suci pepunden tanah Jawi, hingga akhirnya beliau memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai penguasa tahta dan memilih menjadi pertapa yang bergelar Dewi Kilisuci. Menurut cerita, di Gua Selo Mangkleng inilah Putri Kilisuci menghabiskan semua sisa umurnya untuk bertapa dengan tujuan agar seluruh warga Kediri terhindar dari semuanya mara bahaya. Itulah pengorbanannya Dewi Kilisuci, para pemirsa semuanya. Menurut cerita tutur masyarakat, tidak ada seorang pun yang dapat menyusuri Gua Selo Mangkleng ini tersebut karena konon ujung gua tersebut berada pada Laut Selatan. Ini juga ada hubungannya dengan Laut Selatan, para pemirsa, seperti itu. Para pemirsa semuanya yang berada, inilah situasi di sekitarnya Gua Selo Mangkleng. Tempatnya sangat wingit dan sangat angker sekali karena dulu tuh orang berbondong-bondong juga mencari harta karun di situ. Ada yang mendapatkan pusaka, ada mendapatkan tusuk konde, bahkan juga ada yang bekel. Ini juga didapatkan di daerah sini semuanya, para pemirsa. Jadi memang ini sangat kental dengan mistis sekali. Ini juga ada patung, tapi patungnya kepalanya sudah nggak ada. Jadi juga ada kayak patung situ, para pemirsa, tapi kepalanya tidak ada, para pemirsa, seperti itu. Ini tampak dari jauh ada dua pintu yang menuju ke Gua Selo Mangkleng. Sebelahnya itu juga ada tuh tempat pemujaan, para pemirsa semuanya. Seperti itu. Tempatnya sangat sunyi, energinya positif juga sangat kuat karena ini Putri Kilisuci itu bertapa demi kebaikan untuk masyarakat, warga untuk sekitarnya. Itu, para pemirsa, saya zoom dalam keadaan dekat. Ada juga relief di situ, relief berkutur bunga. Seperti itu ada tempat juga pamujan sesajen, seperti itu, para pemirsa semuanya. Ini adalah kisah legenda Gua Selo Mangkleng dan Putri Kediri, Putri Kilisuci bertapa di sini sampai dia meninggalkan dunia kerajaan,
hanya bertapa untuk demi kebaikan masyarakat kerajaannya di masa ayahnya berkuasa sampai dia meninggalkan tahta juga seperti itu. Para pemirsa semuanya, itu adalah cerita legenda Guwa Selo Mangkleng, tempat pertapaan Dewi Kili Suci yang sangat sakral sampai sekarang ini. Banyak pengunjung ya, karena mitosnya itu sangat kuat dan nilai-nilai budayanya ada sangat positif. Dia meninggalkan kekayaan tahta untuk kebaikan umat pada saat di zaman ayahandanya Prabu Airlangga menjabat. Bahkan putri ini juga akan dinobatkan sebagai penerus tahtanya, tapi dia menolak. Itu ada seperti itu para pemirsa semuanya. Jadi para pemirsa semuanya, saya sedikit ingin menjelaskan. Gua Selo Mangkleng adalah gua pertapaan lintas masa zaman yang dibangun dan digunakan sejak permulaan kerajaan Kadiri atau Daha atau Panjalu abad ke-11 Masehi. Singhasari abad ke-13 Masehi dan Majapahit abad ke-15 Masehi yang berfungsi sebagai gua pertapaan tempat bersemayam para dewa-dewa. Bayangkan, itu gua itu ternyata adalah tempat pertapaan dan juga bertapaannya para dewa-dewa. Tempat bersemayam para dewa-dewa. Nah, terletak di bagian utara paling utara dan di atas pintu masuk terdapat ragam hias kepala kala berahang bawah. Di bawah kanan dan kirinya terdapat sepasang medalion bermotif flora. Dalam ruangan ini terdapat sebuah padmasana atau lapi arca dewata yang bermotif bunga teratai. Dua, ada sadaran arca stela yang dipahat di dinding sisi utara. Dilengkapi tempat lampu penerangan atau relung kecil. Ruang lampu penerangan yang disangga makhluk mitologi dengan kedua tangannya. Jadi lampu itu disangga dengan makhluk mitologi dengan dua tangannya. Dulunya itu dipakai untuk menaruh alat penerangan minyak. Jadi juga ada relief medalion bermotif flora dan juga ada ragam hias kepala kala berahang bawah. Itu ada. Nah, seperti itu lampu penerangan relung yang disangga dengan kedua tangannya makhluk mitologi. Di ruang gua 3 itu ada Dayani Buddha Amitabha dan juga ada komplek bangunan berpanggung dan dua orang sedang berbincang. Ada juga kepala naga bermahkota Raja Naga. Ada juga Kesetra Open Burial atau areal penguburan terbuka. Nah ini ada di bagian paling selatan itu dilengkapi dengan tangga dan pipi tangga. Karena posisi lantai di ruangan dibuat lebih tinggi, terdapat hanya satu relief Dayani Buddha Wairocona dengan sikap tangan Dharma Cakra Mudra yang dibuat di dinding sisi selatan. Wairocona adalah Buddha Dharmakaya dan Buddha Matahari itu. Seperti itu para pemirsa. Dan ini di ruang gua 2 itu juga ada relief tokoh Garuda Dea yang bertarung dengan seekor naga. Tangan kirinya Garuda Dea memegang seekor naga. Di sisi barat terdapat bangunan persegi panjang membujur dari utara selatan yang menyerupai tempat duduk bale-bale dan di atasnya terdapat pahatan aksara Jawa kuno bergaya kuadrat. Ini ada fotonya Garudea bertarung dengan seekor naga. Wah, sakral tempatnya. Jadi juga ada simbolik. Dulu itu ada Garudea bertarung dengan seekor naga. Wah, ini tempatnya sangat sakral para pemirsa semua. Sangat mitos ternyata. Misteri-misteri yang ada di dalamnya. Ikutin terus kisahnya para pemirsa. Para pemirsa Mogas Official Channel, mungkin sampai di sini dulu saya bikin video. Video ini dibuat hanya sekedar buat hiburan dan juga sebagai bahan edukasi kepada anak cucu kita. Saya mohon maaf yang banyak bila ada tutur kata saya yang salah atau penjelasan saya yang kurang detail atau salah. Ini semata-mata hanya sedikit kutipan saja.
Jangan lupa para pemirsa, saya ucapkan banyak terima kasih sudah menonton video kami dan support video kami atau channel kami. Ikutin terus kisah-kisah selanjutnya. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe, karena subscribe itu tidak berbayar dan berpahala, supaya Mogas Official Channel semakin giat atau semakin semangat bikin video-video yang untuk hiburan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa kembali dengan Mogas Official Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.